Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Loop itu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Abbas kembali hadir di Madura Pamekasan. Pencerahan yang luar biasa, memberikan sejarah-sejarah yang runut atas apa yang diketahuinya melalui kitab-kitab yang sahih tentunya. Bagaimana beliau menyampaikan ketidaktersambungan Bani Ba'alwi sebagai Nuriyah Rasulullah, maka sudah layaknya kita warga Nusantara kembali kepada jati diri bangsa, menjaga marwah leluhur Wali Songo. Apa yang disampaikan oleh Gus Abbas tentunya menjadi sebuah pemikiran bersama untuk kembali menelaah, mencermati perkataan, doktrin fanatik dan lain sebagainya, agar kita tidak mudah tertipu, dibohongi oleh cerita-cerita halu, cerita-cerita khurafat yang menjual syafaat, menjual barokah, menjual surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berpanjang lebar, mari kita simak bagaimana Gus Abbas memberikan pemaparan ceramah yang begitu apik, terukur, dan merupakan sebuah pemahaman yang konkret, pemahaman yang pokok atas diri, jati diri warga Nusantara. Bagaimana cucu Panglima Perang Laskar Hizbullah 10 November 1945 Surabaya memberikan sebuah pencerahan. Sekali lagi lah mohon maaf NKRI Hagamati Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu Syarif, kalau saya panggil Habib menyalahi originalitas saya. Oh berarti sampean nggak senang sama Habib? Dasmu. Kata siapa? Saya tidak pernah diajari benci kepada siapapun. Saya hanya bicara diri saya dan bicara diri Habib. Habib itu orang Yaman, kalau saya orang Hijaz. Sampean orang Madura, kalau sampean orang Banten. Bukan berarti benci kepada salah satunya. Lagi bicara aslinya. Ente jangan marah, jangan tersinggung. Tersinggungin apa ente? Uang itu mbahnya ente kok. Betul betul. Ya, jadi kalau saya mau tidak mau dipanggil Habib, kenapa sebabnya? Lah orang saya bukan dari Hadramaut, saya dari Hijaz. Orang Hijaz beda, panggilnya Syarif. Muhammad Abbas bin Fuad bin Hasim bin Mansur bin Saleh bin Muta'ad bin Syarif, Nuruddin bin Syarif, Muruddin bin Syarif, Ali bin Syarif, terus Abdul Rahman bin Syarif sampai Muhammad Arifin bin Syarif, Hidayatullah bin Syarif, Abdullah, semua Syarif, enggak ada Habib. Karena memang orang Hijaz memanggil Dzurriyyatur Rasul itu adalah dengan julukan Syarif, bukan Habib. Habib itu adanya di Yaman. Ya, Syarif Hussein. Dan loh, ada lagi mengatakan, Gus, sampean tuh punya sampean tuh punya marganya apa? Loh, saya nggak ada marga. Nggak ada marga, ya marga saya nisbat aja Asy-Syirboni Al-Jawi beres. Kenapa? Sebab kenapa yang namanya Syarif itu di marga Sayyidina Husain itu ma'indana tamayyuzat. Kami tidak memiliki satu ciri-ciri yang membedakan. Jadi nggak ada marga. Makanya seluruh Syarif dan Sayyid di Indonesia nggak ada marganya. Semuanya adalah dari yang dinisbatkan dari tempat. Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel yaitu adalah Al-Jawi, Jawa. Syarif Maulana As-Samarqandi, Ibrahim As-Samarqandi, Sayyid Ibrahim As-Samarqandi, Samarkan, itu jenis nisbatnya kepada kampung. Kemudian juga ada lagi yaitu Sayyid Maulana Al-Maghribi, Maghrib. Makanya Abuya Muhammad Al-Hasani Al-Makki, ya Al-Makki, maka nggak ada. Nah bedanya kalau sumpah yang ada di Yaman, Habaib itu punya marga, yaitu ada Segaf, ada Atos, ada tuh. Bukan benci, bukan mengente kayak gitu mah. Saya nggak punya marga, nah, ente punya marga. Jadi kalau saya disebut seperti ente, yang nggak bisa karena saya nggak punya marga. Jadi saya itu disebutnya apa? Disebutnya ya udah ya masa Al-Buntati Al-Tandawi Pendakrep Asy-Syirboni, udah enak nggak enak yang penting Asy-Syirboni gitu. Nah itu dari Hijaz beda. Dulu mbah saya disebutnya Maulana Sayyid Syarif Makhdum Gunung Jati. Makhdum termasuk Sunan Bonang, Makhdum Ibrahim. Itu adalah bukan julukan Yaman, tapi itu adalah julukan Asia Tengah, Persia dengan Uzbekistan. Kalau AA itu julusan Sunda, kalau Lora itu Madura. Jadi nanti kalau manggil saya itu orang Sunda ya panggilnya AA, jangan Lora, gitu maksudnya.
Bukan berarti menghina salah satunya, bukan, lagi ngomong yang benar kok ente disalahin terus. Makanya ente jadi orang jangan sensitif, jangan sensitif, jangan mudah tersinggung ente. Betul lah betul? Betul lah betul? Nah itu, gitu aja. Syarif, ada Sayyid. Nah itu saudara-saudara kalian. Makanya kalau ada orang manggil saya Habib, bingung juga saya. Habib dari mana saya? Saudara-saudara sekalian, nah itu saudara-saudara kalian, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu kemudian kata Imam Ahmad An-Naqsabandi mengatakan bahwasanya summan basatot ila ummatihi, itu khususiatun nubuwah, itu adalah disebarkan oleh Allah, diturunkan kepada umatnya Rasulullah. Siapa? Al-insanul mukhtar, manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semuanya orang mendapatkan yang disebut para ulama, para kiai, yang disebut khususiatul wilayah, keistimewaan kewalian, kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Khususiatul wilayah ini. Maka saudara-saudara kalian, kalau ada orang para ulama jadi kiai, jadi lorak kayak di Madura, itu saudara-saudara sekalian, berarti itu pilihannya Allah. Enggak semua orang bisa jadi kiai, bisa jadi ustadz. Orang pengen kaya, semua pengen kaya. Tapi ustadz bangga kaya nggak apa-apa, yang penting ngurusin umat, yang penting ngurusin musola dan masjid, yang penting ngurusin santri. Semua orang mah pengen kaya. Makanya ditermakan seluruh ustadz kiai itu hidupnya ditermakan untuk agama Allah. Nggak ada yang nggak semua orang bisa mampu jadi kiai, jadi ustadz. Saudara-saudara sekalian, dari khususiatun wilayah itu adalah turun jauharatul wilayah. Dari jauharatul wilayah ini turun at-ta'alimul ilahiyah, pelajaran langsung dari Allah. Sebagaimana Nabi Adam bisa mendadak jadi lebih pintar daripada iblis, itu kemudian termasuk Rasulullah memiliki satu keistimewaan ajaran keilmuan dari Allah secara langsung. Maka Rasulullah tidak pernah belajar, tapi pintar sendiri. Rasulullah tidak pernah belajar ilmu politik, pintar politik. Tidak pernah belajar ilmu tata negara, pintar ilmu tata negara. Tidak pernah belajar masalah hukum dan undang-undang, tapi justru hukum dan undang-undang berasal dari daunnya Rasulullah SAW. Kenapa? Ini yang disebut at-ta'alimul ilahiyah. Kalau turun kepada para ulama dan para wali, yang disebutnya ilmu laduni. Jadi ilmu laduni keluar setelah mendapatkan khususiatul wali wilayah. Anda harus jadi kiai dulu, jadi ulama, mondok di pesantren, baru dapat ilmu laduni. Kalau di Pamekasan beda lagi. Orang pengen dapat ilmu laduni, nggak mau mondok ke kiai, pengennya wirid zikir di atas pohon kelapa 41 hari 41 malam. Begitu turun itu yang namanya rambut gosong semua, disambar beledek 7 kali. Rasain loh. Betul lah, betul Bu? Subhanallah. Ini saudara-saudara sekalian, at-ta'alimul ilahiyah. Kemudian apa yang disebut khirqatus syarifah, al-khirqatus syarifah, yaitu ada ketika keluar dari para nabi disebutnya mukjizat, ketika keluar dari para ulama disebutnya adalah karomah. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, mengatakan bahwa karomatul ulama'i wal auliya qit'atun min mu'jizatin nabi. Karomahnya para ulama, para wali adalah percikan dari cahayanya, mukjizatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, karena min jihatil khususiyah. Termasuk apa? Termasuk nusratum minallah, pertolongan dari Allah. Maka para ulama, nahdlatul ulama, mewarisi dari segi sanadnya, mewarisi dari segi akhlaknya, dari segi manhaj dan ideologinya, mewarisi dari segi cara-caranya, manajemen dan leadership dakwah Islamiyahnya, mewarisi daripada nasabnya, mewarisi dari segala-galanya. Maka nahdlatul ulama tidak mudah ditumpangkan, dan sepanjang perjalanan nahdlatul ulama selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ente harus tahu. Makanya para syarif, para sayyid yang tidak ikut NU nggak bakal jadi orang menang. Habib-habib yang nggak ikut NU pasti bakal kalah. Lihat aja sejarahnya. Betul lah betul? Betul lah betul? Nahdlatul ulama, lihat. Pada waktu Mbah Wahab Hasbullah masuk apa? Yaitu adalah masuk, saudara-saudara kan masuk, yaitu adalah nasakom, ideologi kebangsaan kenegaraan yang diciptakan oleh Bung Karno. Itu maka Islam masumi semua protes,
semua menjelek-jelekkan Mbah Wahab, sampai ada kata perkataan yang keji, itu batok kepalanya Mbah Wahab kalau dibuka isinya palu dan arit. Subhanallah. Kata Mbah Wahab, jangan dengarkan dia, karena Indonesia harus dilindungi. Kenapa? Karena Mbah Wahab dan NU masuk ke Nasakom itu, saudara-saudara sekalian, bukan dalam rangka menuruti ideologi komunis, tetapi dalam rangka melindungi Bung Karno dari pengaruh politik komunis. Karena Bung Karno itu sudah dinyatakan oleh Nahdlatul Ulama menjadi waliul amri dzururi bisyauka, pemimpin yang sah Indonesia. Jadi Bung Karno itu sejak tahun 1940 sudah disahkan sebagai pemimpin yang sah. Kalau Indonesia Bung Karno itu dikatakan pemimpin yang sah, berarti artinya Belanda tidak sah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Belanda itu pemerintah yang sah sementara Bung Karno tidak sah, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Ini orang pengkhianat, ente pengkhianat. Kalau ada mengatakan pemerintah Indonesia tidak sah sejak zaman dulu, yang sah adalah pemerintah Belanda, itu pengkhianat atau bukan? Pengkhianat atau bukan? Katanya Bung Karno dikelilingi oleh orang-orang yang tidak bisa baca, tidak baca tulis. Mbah Hasyim Asy'ari apa nggak bisa baca, nggak bisa tulis? Mbah Wahab Hasbullah, termasuk Mbah Yai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang organisasi Islam yang sangat keren dan modern, dianggap tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ki Hajar Dewantara dan lain-lainnya adalah orang pintar, orang ulama. Ini katanya dianggap bodoh. Ini adalah mental penjilat daripada Belanda yang diwariskan kepada Anda. Ini macam begini harus dihabis oleh kita ini. Ada orang ngomong-ngomong depan saya begitu, gaplok sekalian, perang-perang. Itu sudah menginjak. Betul. Berani nggak melawan orang kayak gitu? Berani tidak kita menghadapi pengkhianat? Berani tidak? Berani ada kita? Lawan apa diam? Lawan, jangan diam sampean. Diam abis sampean Madura. Makanya saya tuh kadang-kadang agak mangkel juga. Ada oknum Habib, bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang nggak bicara jangan tersinggung. Oknum, kalau saya bilang oknum kiai, ya berarti kiai yang bener nggak usah tersinggung. Ente kalau Habib bener nggak usah tersinggung. Saya lagi ngomong orang nggak bener, betul? Ada oknum mengatakan, oknum Habib yang mengatakan Pasundan adalah milik Habib. Ada yang mengatakan Madura adalah diciptakan untuk mencintai Habib. Ini dari mana? Nanti kalau saya bicara itu nggak benar, bisa aduh saya nggak benci sama Habib. Dasmu, mana yang nggak benar? Betul. Jangan lakukan itu. Sebelum ente datang itu para ulama, para wali sudah ada di sini. Ada yang mengatakan kalau seumpama tanpa Habib Indonesia masih menjebak pohon. Ini kadzab, pembohong besar ini. Apa sebabnya? Para habaib datang abad ke-19 sementara Indonesia sudah Islam ratusan tahun. Jadi nggak benar cilap itu. Ini nggak benar. Ente Habib yang benar jangan tersinggung ente. Kalau ente tersinggung berarti ente begitu juga. Betul. Gampang aja hidup tuh, simpel aja, nggak usah dibuat repot. Kayak Gus Dur aja gitu aja kok repot. Saudara-saudara kan itu. Makanya Nahdlatul Ulama, Nasakom akhirnya ternyata betul. Apa? Maksumi memfitnah Nahdlatul Ulama, NU membela PKI. Maka Allah kemudian memanjangkan satu perjalanan Nahdlatul Ulama tahun 1965. Ternyata sudah dibuktikan, ditunjukkan oleh Allah yang membubarkan PKI bukan Muhammadiyah, bukan Al-Irsyad, bukan Masawi, tapi Nahdlatul Ulama itu yang membubarkan Muhammadiyah, yang membubarkan PKI. Yang membubarkan PKI justru NU. Itulah kehebatan Allah dalam memenangkan pasukannya. Saya baca ternyata pasukan Kanjeng Nabi yang ada di dunia yang tersisa adalah Nahdlatul Ulama dan Banser. Jadi ente kalau jadi Banser yang gagah. Tiban belum sarapan udah lemes saja ada Banser Pamekasan. Udah matanya melotot aja nih Gus Abbas, kapan selesainya ndasmu.
Ya saya belum makan, Gus. Saya juga sama, belum dikasih sarapan sama panitia. Ya, ente jangan melotot sendiri. Nah, rok suka. Oh. Terus apa terus? Terus apa terus? Mau ngajak berantem apa ini? Saudara-saudara sekalian tuh, maka saudara-saudara sekalian, subhanallah, yang kita lawan bukan orangnya, yang kita lawan bukan Habibnya, ketidakbenarannya, kebatilannya itu harus dilawan. Kalau orang sebagai semacam Habib Umar bin Hafid, seorang waliullah, yang lawan apa? Kitanya juga udah kalah, belum ngelawan juga kalah, udah jadi wali. Kita selawat, makanya Simtu Durar Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi ngalap barakah karena beliau orang waliullah. Habib Husain Al-Habsi, Habib Soleh Tanggul, semua adalah ulama-ulama besar. Tidak ada urusan dengan beliau-beliau, kita akan bertabaruk kepada mereka. Tapi ini yang nggak benar, yang batil, mulutnya harus disumpel oleh kita semua. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Saya juga ngerti sama panitia. Ini orang Pamekasan gak ada yang berani, makanya ngundang dari Cirebon, gitu aja dah. Saya bilang sama panitia nih, ini orang Pamekasan kecing-kecing amat, penakut amat. Gitu. Gak ada yang pro. Kalau beliau yang bicara saya percaya, karena beliau orang Banten seperti saya aja dah. Saudara-saudara, itu saudara-saudara. Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama melawan Orde Baru, dipecundangi oleh orang Orde Baru, 32 tahun dimarginalisasi. Ngerti marginalisasi, Bu? Marginalisasi ngerti? Nggak ngerti? Ya udah lanjut aja, lanjut. Gak usah dipikirin dah. Ngerti nggak ngerti, manggut beres, dapat pahala. Saudara-saudara sekalian, 32 tahun Soeharto secara sistematis mengkebiri, memarjinalkan NU, mengambleskan NU. Tapi saya tanya, yang hancur NU apa Orde Baru? Jawab. Orde Baru apa NU? Jawab. Orde Baru. NU semakin kuat, semakin berkibar. Sekarang Nahdlatul Ulama sudah memiliki cabang di internasional, lebih daripada 50 negara sudah dari NU, bahkan mampu meng-NU-kan Afghanistan. Apa Yahudi nggak takut sama orang NU? Tahun yang akan datang Yahudi berhadapan dengan NU, Amerika berhadapan dengan NU, bukan dengan yang lainnya, dengan NU. Tapi saya yakin Yahudi dengan kelompok Wahabiyah melawan Syria bisa menang, melawan Jordan bisa hancur, melawan Libya bisa hancur, melawan Yaman bisa hancur, melawan Afghanistan bisa hancur. Tapi melawan negara kesatuan Republik Indonesia, ada para wali, ada cucunya Rasulullah, nggak bakal bisa menang, hancur mereka. Gak akal menang. Makanya hati-hati ente kalau bicara Indonesia, hati-hati nih. Khususnya yang bangsa Hadrami dan Yaman ini, hati-hati nih. Banyak zallatul lisan. Saya juga dari Hijaz, tapi saya juga dari pribumi. Walau kana irunguhum bersekan wa kulituhum buseman. Betul lah, betul. Saudara-saudara, ini Kiai Marzuki, walau kana irunguhum bersekan wa kulituhu buseman, ini min jumlatis syarif ya. Lah itu saudara-saudara sekalian, itu tidak akan menang lawan Indonesia, lawan Nahdlatul Ulama, hatta Yahudi tidak akan menang, saudara. Kenapa? Sudah dibuktikan. Begitu sudah antek daripada Yahudi datang di Indonesia dengan membid'ah apa yang sudah dilaksanakan oleh para ulama, para wali yang ada di tanah Jawa, yang di Indonesia, di Nusantara, yang disebut dengan adalah pasukan Wahabi, membentuk satu pasukan yang disebut adalah Hizbut Tahrir. Walaupun ada Indonesianya, Hizbut Tahrir Indonesia dibungkus dengan jihad, dibungkus dengan takbir, dibungkus dengan dakwah wal irsyad, dibungkus dengan segala-galanya, dibungkus dengan amar ma'ruf nahi munkar, dihiasi dengan yang lain-lainnya, dibungkus dengan ibadah dan sunnah-sunnah. Tapi Allah tahu itu batil, ngelawan NU hancur HTI. Setelah HTI kemudian muncul lagi apa? FPI, Front Pembela Islam.
Di belakangnya nggak tanggung-tanggung para habaib yang mengklaim dirinya sebagai cucunya Rasulullah SAW, berteriak-teriak mulai melawan Nahdlatul Ulama, menjelek-jelekan Kiai NU, berkata tidak benar kebatilan, walau karena dia mengaku dirinya cucunya Rasulullah, tapi Allah tahu gerakannya, harokahnya, cara-caranya batil di depan Allah, dihancurkan itu FPI. NU tetap berkibar, betul betul? Betul betul? NU tidak ada urusannya dengan FPI, sebab yang menghancurkan FPI bukan NU, siapa? Allah. Betul? Betul? Yang mencintai habaib siapa? Yang menghancurkan FPI siapa? Allah, bukan NU. Mulut rewel amat, salah terus orang Pamekasan kalau ngomong. Saudara-saudara kan ini, saudara sekalian, maka saudara jangankan FPI dan HTI, Orde Baru, Nahdlatul Ulama melawan kekuatan superpower sekutu tahun 1945 ada di Surabaya. Siapa yang berani melawan sekutu? Maju. Model kayak gini udah mundur aja, dipaku sama Barokah aja bingung aja. Barokah ente mau ngelawan kualat ente, udah ente nggak bisa ngelawan, udah goloknya turun semua, dah celurit nggak dijalanin apa kualat. Saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Ulama melawan sekutu itu kekuatan super power, sampai detik ini tidak ada yang mampu melawankan sekutu. Subhanallah. Libya, Italia lawan sekutu, Italinya mundur. Di India, Inggris lawan sekutu, Inggrisnya hancur. Jepang, Nagasaki, Hiroshima dibom oleh sekutu, hancur itu orang Jepang. Nahdlatul Ulama melawan sekutu di Surabaya, kekuatannya lengkap, senjata NU tidak ada. Ini supaya ente tahu bahwa saya Nahdlatul Ulama itu mewarisi Rasulullah di dalam masalah Nusrah, yaitu kemenangan dari Allah, karena NU harus menang. Supaya ente tahu, ceritakan sejarah masalah itu. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, begitu ceritanya saudara-saudara sekalian. Sekutu dengan kekuatannya, Inggrisnya sudah menebarkan pamflet bahwa Indonesia diberi waktu 2 kali 24 jam harus tunduk, senjatanya yang sisa daripada Jepang harus diserahkan pada sekutu dan Inggris. Masya Allah, bergeraklah kiai NU. Bung Karno ketakutan, Pak Dirmannya bingung. Akhirnya Bung Karno datang kepada Pak Dirman. Pak Dirman, kalau begini mah kita nggak mampu melawan sekutu. Bagaimana kalau sementara ini Indonesia dikasihkan sama sekutu, nanti kemudian ada nego-nego lagi. Kata Pak Dirman, Pak Karno jangan seperti itu Bung Karno. Stop omongan Anda. Ya kita punya tidak punya kekuatan. Kita memang tidak punya kekuatan senjata Pak Karno. Kita memang sangat kurang persenjataan militernya, tapi kita masih punya kekuatan senjata spiritual, yaitu adalah kaum santri Nahdlatul Ulama. Pertolongannya langsung dari Allah. Bung Karno langsung takbir Allahu Akbar. Betul, mari kita ke Mbah Hashim. Begitu ke Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Hashim itu langsung muncul. Kemudian Mbah Hashim menghubungi para ulama, para kiai, termasuk juga Mbak Abbas Buntet pesantren. Langsung setuju para ulama, kibarkan, turunkan resolusi jihad. Membela Indonesia adalah sama dengan jihad fisabilillah. Nahdlatul Ulama. Begitu Mbah Hashim mengatakan, ya ayuhan nahdiyun wah nahdiyat wal muslimun wal muslimat infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Cangcut Taliwondo, Icoroyoyo, kibarkan bendera Anda, bintang 9 di atas kepala Anda. Icoroyoyo dibawa bendera merah putih sangsaka yang yang sangat barokah, dibawa pancinya para ulama. Sekutu mau menguasai kita, di belakangnya ada Inggris dan ada Belanda, akan menguasai negara kita kembali, akan merubah Indonesia, merubah agama kita, agama Islam, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, senjata apa adanya, bismillahirrahmanirrahim, di bawah panji para ulama. Kita bergerak, serbu mereka semua datang ke Surabaya. Semua datang ke Surabaya, panggilannya menggema kemana-mana. Dari Pamekasan langsung jawab, siap,
Mbah Hasyim Asy'ari sudah menunggu ada di Surabaya. Mari kita para penderet dan para ulama, para kiai, kita berbaris belajar, siapkan pasukan, maju jalan. Bangunin yang ngantuk maksudnya. Subhanallah, saudara-saudara sekalian, itu saudara-saudara sekalian. Kemudian saudara-saudara sekalian, dari buntet pesantren datang langsung maju jalan. Padahal kiai memberikan senjata kepada bapak-bapak dan mbah-mbah kita apa? Senjatanya apa? Nggak ada. Senjatanya cuma sholawat. Makanya orang Wahabi, orang Inggris, orang Belanda, orang Yahudi paling tidak suka kalau ente sholawatan, karena itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa dalam melawan musuh Islam. Makanya sholawat sama orang Wahabi di bid'ah. Makanya ada orang di Pamekasan mengatakan sholawat bid'ah. Itu artinya dia adalah anteknya orang Yahudi untuk mengambil kekuatan orang Islam. Gaplok sama kita sekalian. Jangan nggak berani kita. Betul. Mbak Abbas langsung datang, pakai jaran putihnya. Itu semua orang dikasihnya sholawat. Ana thairun lil huda war rasyad, unadi syabab al jihad ubidul khana wal hawa wal fasad wa amdi ila Allahi min duni zad siwa taqwa rabbi liyaumil ma'ad, siwa taqwa rabbi liyaumil ma'ad. Aku pejuang agama dan bangsa, aku pejuang bentengnya ulama, aku pejuang Nahdlatul Ulama. Ku panggil pemuda-pemudi bersama, tegakkan keadilan kebenaran, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan. Orang melepas kiainya ada yang pakai pedati, ada yang pakai kuda, ada yang pakai kereta, gerbong kereta. Orang yang ditinggalkannya nangis di kampung-kampung. Kiai, hati-hati kiai, nanti yang kiai kira-kira bisa kembali lagi ke sini ngajarin kita orang kiai. Iya, doain saja. Ini surau masjid dan pesantren dijaga ya Pak ya. Titip sama sampean. Iya kiai. Begitu kiainya pergi, dia langsung menucurkan air mata. Itu kisahnya. Air matanya ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus dimenangkan di NU ini. Rawe rantas jihad ning NU, malang putuk ngintil ning NU. NU ning ati amanate kiai, titipan wali ajarane Nabi. Ayo mlebu kabeh aja nganti lali, ayo derek kabeh aja nganti kerip. Begitu kiainya pergi, subhanallah, ada nangis. Selamat datang, selamat pergi, kami ucapkan kepada kiai yang membimbing kami siang dan malam, petang dan pagi. Kepada kiai kami haturkan, jiwa dan raga kami pasrahkan, demi penuhi sebuah panggilan jihad yang mulia dan perjuangan. Itu hebatnya orang Madura, begitu takzimnya kepada kiai. Marilah kita sambut semua panggilan NO yang telah tiba. Zaman dulu mah NO Nahdlatul Ulama, sekarang NU sama aja. Betul lah, betul. Nahdlatul Ulama ceritanya melawan sekutu, sekarang dicatat dengan tinta emas. Profesor Dr. Snoop Hogrode bingung, Profesor Dr. Van der Gubak bingung, apa maning itu Jenderal Malabinya tumbang di tanah Surabaya, bingung. Bisa aja Nahdlatul Ulama yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, yang tidak memiliki senjata apa-apa, tapi di bawah naungan Tuhan yang Maha Kuasa, ternyata sekutunya mudah ditumbangkan. Itu yang disebut dengan khususiatul nubuwah, yang turun kepada para ulama NU disebut khususiatul wilayah, yang membuahkan nusratum minallah. Makanya Rasulullah di dalam belakat-belikatnya ada cap khatamun nubuwah,
tulisannya apa? Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Kamu mau ada di mana-mana, mau ada di mana saja Muhammad, mau gimana saja Muhammad, sesungguhnya kamu pasti akan aku menangkan.